Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Kaum muslimin muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu untuk sekian kalinya. Yang ini adalah tujuannya untuk beramal saleh, ya, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sunnah, ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, tidak ada sesuatu yang afdal ba'dal faraid, setelah yang wajib, melainkan talabul ilm, menuntut ilmu agama. Oleh karenanya Imam Syafi'i meninggalkan sholat malam seluruhnya ketika berada di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya, ya, yang paham tentang hadis, ya, untuk mentadaburi talabul ilm tentang hadis Nabi sallam yang berbunyi, ya Aba Umair ma fa'alan nugair, wahai Abu Umair, apa yang kau lakukan, ya, terhadap burungmu yang telah meninggal. Yakni Nabi sallam ingin membuat gembira, ya, menghibur Abu Umair yang telah kehilangan burung kesayangannya. Maka Imam Asy-Syafi'i mendapatkan 100 faedah dari hadis yang dia tadaburi semalam suntuk yang dia meninggalkan sholat malam, ya. Oleh karenanya beliau menyebutkan tidak ada sesuatu yang lebih afdal setelah yang wajib, ya, yakni yang paling afdal dalam perkara yang sunnah adalah menuntut ilmu agama. Thayyib, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin. Ini kepada hadis yang selanjutnya, ya, hadis yang selanjutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, dari Abu Hamzah, ya, Anas bin Malik Al-Ansari, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini sempat hidup di zamannya seorang Al-Guju, ya, yang bernama apa? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kita kenal, ya, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi membunuhi para ulama. Yang terakhir yang dia bunuh ada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu adalah muridnya Aisyah radhiyallahu anha, muridnya Abu Hurairah. Dia pernah belajar kepada sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Bahkan dia adalah murid kesayangan Ibnu Abbas. Dan ini terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi adalah gubernur Abdul Malik bin Marwan, salah satu gubernur Abdul Malik bin Marwan. Dan dia punya hobinya membunuh, ya, hobinya membunuh yang tidak sesuai dengan keinginannya, meskipun dia ulama hadis dibunuh. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena ini riwayat Anas, ya, sedikit kita sejarah. Anas bin Malik sahabat Nabi sallam disebutkan ini khadim Rasulullah sallam. Dia pembantu Nabi sallam, ingin dibunuh. Ada diceritakan dalam kitab Min Ajibid Du'a, ya, bahwasanya Anas bin Malik sahabat Nabi sallam, dia panjang umurnya menyaksikan fitnah. Kenapa? Ketika Ummu Sulaim, siapa Ummu Sulaim? Bukan Ummu Salamah. Kalau Ummu Salamah istrinya Nabi. Kalau Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Dan Sahih Bukhari disebutkan, maka, ya Rasulullah, Anas bin Malik khadimuka, ud'u lahu. Wahai Nabi sallam, ini Anas bin Malik anakku, dia adalah pembantumu, wahai Nabi sallam, doakan untuknya. Jadi Nabi sallam minta doa, ibunya Anas bin Malik minta doa agar Rasulullah sallam mendoakan Anas bin Malik. Maka Nabi sallam berdoa. Apa di antara doanya? Allahumma, ya, di antaranya doanya adalah, ya Allah, panjangkan umurnya. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anak-anaknya, perbanyaklah hartanya, banyaklah anaknya. Wa barik lahu fi ma ataitahu, dan berkahilah setiap apa yang kau berikan kepadanya. Kemudian wa atil hayatahu, ya, kemudian perpanjanglah umurnya. Waghfir lahu, dan ampunkan dosanya. Subhanallah. Ini doa Nabi sallam kepada siapa? Anas bin Malik. Tapi tetap Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ingin membunuhnya. Subhanallah. Ini penguasa yang terkenal, ya, kalau antum klik, hidup di zaman tabi'in. Karena Ibnu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini luar biasa jahatnya, ya. Maka
Terkenal perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, meskipun ingin dibunuh, ya kan, ditangkap, dibunuh, tapi dilepaskan akhirnya, karena dia telah membaca zikir pagi yang diajarkan Nabi SAW, yang ketika membaca zikir tersebut tidak ada yang memudaratkan dia di langit dan di bumi. Maka dia dengan keyakinannya, karena kabar dari Nabi SAW, aku yakin tidak ada bisa memudaratkan meskipun sekalipun Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dengan lantangnya dia berkata demikian di hadapan penguasa yang ingin memenggalnya. Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dua singa yang menganga di kanan kirinya. Yang itu dilihat oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dengan sebab inilah dia melepaskan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, terbebas dari hukuman penggal. Hebatnya keyakinan para sahabat itu, Pak, ya. Makanya kita ini, Pak, keyakinan kita beda-beda sama Allah itu. Makanya kadang keimanan tentang hari berbangkit, ya kan, tentang adanya azab kubur, tentang adanya hisab nanti, tentang seseorang yang ketika dia banyak hartanya hisabnya lebih berat kelak di akhirat, maka ini membuat tenang orang-orang fakir, orang-orang miskin. Mungkin rezeki yang tidak diberikan sebagaimana saudaranya dia perlihatkan. Ini membuat seorang mukmin tenang. Orang mukmin, Pak, kalau kadang ini membuat tetangga musuhan karena hasad, ya kan. Lihat tetangganya nikmat yang begitu banyak. Tapi kalau orang mukmin enggak, Pak. Dia akan berkata, alhamdulillah, Allah kasih aku demikian. Mudahan dengan harta yang cukup ini hisab ringan. Ini membuat hilang hasadnya seorang hamba. Tapi kalau dia tidak beriman, keyakinannya kepada hari berbangkit berkurang, maka dia akan terus hasad, dan hasad akhirnya menimbulkan apa? Permusuhan. Makanya dalam tafsir At-Tabari disebutkan, dan Ibnu Katsir disebutkan, ya, awalu dzambin usyallahu fis sama. Hasad itu adalah pertama dosa yang dilakukan seorang hamba di langit. Ya, wa awalu dzambin usyallahu fil ard, dan pertama kali hasad itu dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di bumi. Wa amma fis sama hasada iblis li Adam. Kalau di langit itu pertama dosa yang dilakukan adalah hasadnya iblis kepada Adam. Adapun di bumi, fahasada Qabil li Habil, hasadnya Qabil kepada Habil, sehingga Qabil membunuh Habil. Luar biasa nih hasad nih. Makanya kalau orang dia beriman kepada Allah, tahu hari berbangkit, adanya hisab begitu berat, dia melihat saudaranya mendapatkan nikmat begitu banyak, dia akan mengatakan, aduh, aku alhamdulillah, nanti hisabku lebih ringan. Karena ada hadis yang menyebutkan apa? Orang-orang fakir, orang-orang miskin akan lebih cepat masuk ke dalam surga ketimbang apa? Orang-orang kaya. Kenapa? Hisabnya panjang. Oh, ini ngeri, Pak. Kita kalau dengar hadis ini luar biasa nih. Sudah nggak ada lagi yang namanya kita hasad-hasadan saudara kita. Nggak ada lagi permusuhan lah, nggak ada. Makanya syair menyebutkan apa? Kullul adawati qad turja mawaddatuha illa man hasada ilaika. Semua permusuhan diharapkan apanya? Islahnya. Semua permusuhan itu diharapkan baiknya, islahnya. Maaf-maafannya diharapkan, kecuali orang yang memusuhi Anda karena hasad. Oh, susah, nggak bisa. Kalau sudah hasad nggak bisa, ya Allah, luar biasa. Makanya banyak kita berdoa kepada Allah. Makanya baca Muawwidzatain kan, min syarri hasidin idza hasad. Ya, berlindung kepada Allah dari orang yang hasad ketika sudah hasad. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, hadis yang mulia, ya, meriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Terkenal perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika apa? Said ya, dia berkata, seorang ulama tabi'in, ya, ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasyakuna manalqa bihi minal Hajjaj. Kami datang kepada Anas bin Malik karena Anas bin Malik ingin dibunuh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ingin minta fatwa tentang keburukan penguasa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini. Maka apa kata beliau? Isbiru, sabar, nggak boleh berontak. Subhanallah. Ini Ahlus Sunnah nggak boleh berontak. Nggak boleh berontak pemerintah yang sah. Kenapa? Karena menimbulkan darah jatuh lebih banyak. Sabar lebih baik. Makanya Anas bin Malik, bayangan, padahal sahabat Nabi, tunggu fatwanya. Bagaimana pendapat Anda tentang seorang penguasa yang jolim ini, membunuhi kaum muslimin, ulama dibunuh, bahkan dia mau dibunuh. Apa katanya? Rawal Bukhari, isbiru, sabar kalian, jangan berontak. Fa innahu
ya'ti zamanun, akan datang nanti zaman setelah kalian, syarrun, lebih parah daripada zaman yang setelahnya. Aku mendengarnya ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, luar biasa Anas bin Malik ya. Maka beliau sahabat yang paling panjang umurnya dan di akhir-akhir dari sahabat yang paling meninggal, yang paling terakhir di antara sahabat yang panjang umurnya, dan dia menyaksikan fitnah-fitnah yang terjadi. Apa beliau meriwayatkan hadisnya? Qala, Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu Nabi sallam bersabda, Allahu ya afrah bi taubati abdihi. Ya. Itu nih. Ya. Coba lihat ini hadis yang luar biasa ya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih senang menerima taubatnya seorang hamba daripada di salah seorang di antara kalian sakata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falahin. Allah lebih senang menerima taubat seorang hamba melebihi senangnya seorang hamba yang kehilangan ontaknya yang dia dapatkan di padang pasir. Subhanallah. Antum kalau hilang barang antum yang berharga, ini onta di padang pasir, kalau hilang dia jalan kaki selesai, Pak. Ya kan, onta binatang paling kuat ya zaman itu. Itu lebih senangnya Allah kepada taubatnya seorang hamba. Subhanallah. Itu ya. Makanya banyak ayat memerintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Segeralah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Taubat kepada Allah, Pak. Yang tadinya pernah ngambil harta saudaranya kembalikan, minta maaf. Ya, kalau nggak bisa ya sudahlah, istighfar kepada Allah. Bahkan dalam riwayat yang sebelumnya Nabi sallam itu beristighfar kepada Allah dalam sehari berapa? 100 kali. Kita ya Allah nggak ada jaminan surga. Ya kan, nggak ada jaminan surga. Istighfar malas kita ya Allah. Padahal banyak kesempatan luang untuk beristighfar. Ya kan? Itu dia kaum semua Subhanahu wa taala. Ya. Taubat seorang hamba. Kalau sudah seorang hamba udah nggak tahu siapa, udah taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, banyak sedekah, ya, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa seorang hamba. Ya. Dan itu kesenangan Allah Jalla wa Ala kepada seorang hamba, salah seorang di antara kalian lebih senang ya menerima taubatnya seorang hamba melebihi dari seorang yang mendapatkan ontanya yang hilang di padang pasir. Ya. Ini hadis Bukhari Muslim. Wa fi riwayah lil Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Allahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin. Allah asyaddu farahan, senangnya luar biasa kepada seorang hamba yang bertobat kepada Allah. Salah seorang di antara kalian melebihi daripada apa? Seseorang yang hilang kendaraannya di padang pasir. Ya, fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'ayisa minha. Padahal di kendaraannya itu ada makanannya, ada minumannya, hilang kendaraannya itu. Ya. Maka fa'ayisa minha, dia pun putus asa. Aduh, enggak mungkin lagi sudah dapat kendaraan ini. Di padang pasir selesai sudah. Kemudian fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Kemudian dia pergi di bawah pohon, dia tidur di bawah pohon tersebut dari naungannya, putus asa. Bayangkan nih tobatnya Allah menyenangi tobatnya seorang hamba, melebihi orang ini. Kemudian apa? Waqad ya'isa min rahilatihi, dia putus asa karena hilangnya kendaraannya tersebut di padang pasir. Fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha. Ya, summa qala min syiddatil farah. Kemudian ketika dia dalam keadaan seperti itu, dia istirahat, sudah putus asa, tidur di bawah pohon naungan tersebut, putus asa dia. Tiba-tiba dalam keadaan demikian datang kendaraannya, tiba-tiba dia memegang tali ontaknya, dia pegang tali kendaraannya. Kemudian saking senangnya dia berkata, perkataannya itu mengandung dosa tapi nggak sengaja, maka ini tidak apa-apa. Tapi saking senangnya dia berkata terbalik. Apa di sini disebutkan? Allahumma anta abdi
Wa ana rabbuka, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini perkataan syirik ya. Tapi disebutkan karena saking senangnya. Luar biasa, untuk senangnya banget tuh, luar biasa. Gitu ya. Kita bisa bayangkan lah, misalnya apa harta yang paling berharga kita ya. Mungkin apa yang paling berharga? Mungkin emas yang berapa kilo gitu hilang. Apalah yang paling harga? Ya kita tahu lah, punya harta kita yang paling berharga. Tiba-tiba hilang. Habis, sudah nggak ada apa-apa, bekal nggak ada, tiba-tiba ada di hadapan kita. Saking senangnya salah ucap dia, ya Allah, engkau hambaku, aku Rabbmu. Subhanallah. Ya Allah, luar biasa. Ya, akhta'a min syiddatil farah. Ya, makasih. Dia ini salah karena apa? Dia ini salah karena apa? Karena saking senangnya. Ya Allah, itu Allah lebih senangi seorang hamba, taubatnya seorang hamba. Gitu ya. Apa dapat yang diambil dari fikih hadis ini? Isbatu sifatil farahi lillah, menetapkan sifat senangnya Allah. Allah punya sifat senang. Tapi jangan disamakan dengan senangnya makhluk. Beda, Pak. Ini Ahlus Sunnah menetapkan sifat senangnya Allah, farah. Allah senang karena berdasarkan hadis ini Allah gembira, Allah senang. Tapi jangan disamakan gembiranya kita sama dengan gembiranya Allah, beda. Gitu ya. Selanjutnya, apa ya faedah yang dapat diambil? Sa'atu rahmatillahi allati tatajawaz anil musi. Luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala meliputi orang yang berbuat maksiat, yang bersalah. Wa taqabbalal muhsin, dan Allah menerima taubatnya seorang hamba yang muhsin. Wa taqabbalat taubah wa taghfir adz-dzunub, dan Allah mengampunkan dosa-dosanya. Ini luas enggak rahmatnya Allah? Luas. Makanya kita ini kurang apa ya? Ada hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya qudsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Allah, ini hadis qudsi. "Wahai hambaku, sungguhnya kalian itu melakukan dosa di malam dan di siang hari." Dosa. Ya, melakukan dosa di malam hari, melakukan dosa di siang hari. Padahal aku adalah zat yang maha pengampun, maka mohonlah ampun kepadaku, aku akan ampunkan dosa kalian. Kurang apa nih Allah Subhanahu wa taala? Tapi kadang kita malas mau bertobat kepada Allah. Maka kita ulang, syarat tobat ada tiga. Syarat tobat ada tiga. Pertama apa? Meninggalkan dosa tersebut. Kedua, menyesal. Ketiga, janji tidak mengulangi di yang akan datang. Kalau hubungannya dengan Allah kalau hubungannya dengan manusia minta maaf. Gitu ya, minta maaf. Ya. Itu kaum muslimin Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau taubat seperti ini, Pak, maka seorang hamba akan mendapatkan hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Siapa yang dia bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, maka dia seakan-akan tidak memiliki dosa sedikit pun, seperti orang yang fitrah. Tapi syaratnya penuhi tadi. Syaratnya apa? Penuhi. Makanya sebagian orang dia salah paham dengan hadis ini. Sehingga dia apa? Korupsinya. Kemudian Idul Fitri mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, selesai. Bukan. Aduh ya Allah. Bukan taubat nasuha ini. Bukan. Karena dia mengambil hartanya orang, terus dibalikin dulu hartanya itu. Dibalikin. Karena hubungannya dengan manusia. Makanya kalau hubungan dosa itu dengan Allah, Pak, mudah, Pak. Ya kita sebutkan tadi syaratnya 3. Yang susah ini kalau hubungannya dengan manusia, susah. Kita harus minta maaf sama orang tersebut. Kalau sudah nggak bisa lagi, ya sudah kita mohon ampun kepada Allah, mohonkan doanya dia. Makanya 4 mazhab sepakat dosa gibah itu harus minta maaf kepada orang yang digibahi. 4 mazhab. Siapa yang bermadzhab Syafi'i, ikutin nih mazhab Syafi'i. Sepakat 4 mazhab. Kalau pernah gibahin seorang hamba, harus datangin orangnya minta maaf, aku sudah gibahi Anda. Sebutkan gibahnya apa. Berat kalau 4 mazhab ini. Tapi kalau pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan muridnya Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah dan ulama mutaakhirin belakangan, itu cukup memohonkan ampun setiap orang yang dia gibahi.
Ya, berdasarkan hadis apa? Ya, kafarah ghibah itu, kafaratul ghibah antastaghfir liman, ya, likulli man iktaba, memohonkan ampun setiap siapa yang dia gibahi, ya, karena menimbang maslahatmu mudarat. Kalau ikutin 4 mazhab yang tadinya akur baik-baikan, sholat sama-sama, satu saf sama-sama, kemudian tiba-tiba mengikuti 4 mazhab ini, aku minta maaf, aku gibahi ente, timbul ributan. Kamu ternyata kurang ajar ya. Jadi timbul kerusuhan. Yang tadinya senang, yang tadinya baik, jadi rusuh. Maka ambil pendapat yang mudah, yaitu mohonkan ampun dia. Habis tobat sudah, jangan gibahin lagi. Jangan gibahin dia lagi. Berat Pak ini. Makanya ada Nabi SAW bersabda dari Imam Muslim, ini kalau kita ingat ini, ya Allah, kita sudah rugi kita. Sholatnya nanti pahalanya dikasih kepada orang yang setiap kita gibahi, habis. Maka Nabi SAW bersabda, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka berkata sahabat, orang bangkrut itu apa? La dirhamalahu wala mata', yang tidak ada harta sedikit pun wahai Nabi. Maka kata Nabi SAW, orang yang bangkrut di umatku itu apa? Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wa zakatin, datang pada hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala haji. Qad syatama hadza wa qatama hadza wa akala mal hadza wa daraba hadza wa syabaka hadza wa akala mal hadza. Tapi bawa dosa menjolimin saudaranya, pukul saudaranya, mukul saudaranya, menjatuhkan hak saudaranya, ya kan? Bawa dosa jolim. Maka apa? Pahala-pahala sholatnya tadi yang disebutkan diberikan kepada setiap orang yang dia gibahi. Bangkrut namanya bangkrut. Kalau pahalanya habis, maka dosa setiap orang yang dia gibahi dilimpahkan kepada orang yang menggibahinnya. Makanya ada seorang ulama, ya, di antaranya Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, ya, dia disebutkan ada orang menggibahi ente wahai Syekh. Dia bilang alhamdulillah aku dapat transfer pahala. Nggak marah-marah. Anda kalau digibahin dapat transfer pahala. Makanya dari sini mazhab Syafi'i di antara Imam Nawawi menyebutkan apa? Al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. Al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. Bukan termasuk gibah 6 perkara. Nah, ini harus paham. Mazhab Syafi'i, ya, Imam Nawawi, Abu Zakaria An-Nawawi. Apa di antaranya? Mutadhallimin wa mu'arrifin muhadziri wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalat munkarin. Ya. Yaitu apa? Mutadhallimin, orang yang mengadukan kejoliman. Tolong Pak, misalnya nih Pak panitia, nih termasuk panitia, dia jolimin saya. Misalnya dia hutang nggak dibayar, gimana nih? Misalnya, nah, itu bukan gibah. Wa mu'arrifin, yang dikenal dengan si buntung misalnya, dia buntung, memang dia buta, itu bukan gibah. Di situ apa? Yang siapa yang di situ yang biasanya dia buntung tangannya, itu bukan gibah. Tapi kalau ngelalar, dia punya istri gini loh, dia gini, ini ngelalar. Ini gibah. Ya. Wa muhadziri, orang ditahzir. Ditahzirin contohnya apa? Itu si fulan itu jangan kamu dekati, hati-hati ya. Karena kalau dia dekati, kamu dekati, nanti dia punya utang, dia pinjam hutang, habis itu dia lari. Ini bukan gibah. Hati-hati, ini dia suka provokator nih, suka memecah belah nih. Provokator, nanti ngomong belakang sini, belakang sana, ini bukan gibah. Dia mengingatkan umat kepada keburukan, ya, hamba tersebut. Dan ini bukan gibah. Wa mustaftin, orang yang memberi fatwa. Suami istri ribut. Ini suami istri saya begini. Maka yang mendengar itu bukan gibah. Dia mengadukan tentang, ya, rumah tangganya. Maka ketika ada permasalahan rumah tangga, ya, adukan kepada orang yang berilmu dan amanah. Ilmu dan amanah. Kemudian yang terakhir adalah orang yang meminta tolong. Orang meminta tolong agar bisa diselesaikan, ya, kejolimannya. Ya, itu bukan termasuk gibah. Atau orang meskipun dia seorang ustadz, ya, tapi dia pemahaman sesat. Nah, ini bukan gibah. Untuk mengingatkan umat kepada pemahaman sesatnya. Seperti Khawarij. Khawarij ini seperti menghalalkan apa? Bom bunuh diri. Dalam Islam nggak boleh. Bahkan ada ancaman riwayat Imam Muslim, siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, kafir yang dijamin oleh
kafir perjanjian, maksudnya kafir yang termasuk juga kafir yang dijamin oleh pemerintah yang sah, tidak akan lam yarih raihatal jannah, dia nggak akan mencium bau sorga. Nggak boleh bunuh orang kafir di negeri yang aman, nggak boleh Pak, ada aturannya. Siapa yang berkata ini? Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khawarij ini memang ada bibit-bibitnya di zaman dahulu. Zulkhuwairisah, Khairisah. Ya, itu kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, adamul muakhidati fil khata'i ghairil mu'tamid misli hadhihi fi halihi. Maka seseorang yang melakukan dosa dia tidak sengaja, maka tidak dihukumin sebagai dosa. Sebagaimana orang ini, dia melakukan sesuatu yang dia tidak sadar, sehingga dia berkata padahal perbuatan syirik, perkataan syirik, ya Allah, engkau sungguhnya hambaku dan aku adalah Robmu. Karena dia tidak sadar dan dia tidak sengaja, maka tidak dihukumin tersalah. Sama seperti bapak, kalau bapak berzina tapi nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi nggak sengaja nggak ada lah. Bisa di bawah penguasaan zat-zat adiktif, bisa. Seperti contohnya dulu kita ada kenal namanya kecubung. Tahu kecubung ya? Itu orang-orang lama aja yang tahu nih. Kalau orang baru nggak tahu. Kecubung itu Pak, nggak usah kasih tahu, bahaya nanti bapak praktekkan lagi. Itu kalau dicampur kopi itu, kasihan orang itu bisa beleng-beleng dia, ya Allah, keluar lewat jendela, tapi dia nggak sadar. Dia ciumin wanita, tapi nggak sadar, ya luar biasa ini. Jangan dipraktekkan tapi ya, nggak boleh. Makanya kalau ada kecubung tebas, bahaya tuh anak-anak kalau dimakan tuh buahnya, daunnya, termasuk narkoba dia. Saya tahu dia kayak gada besi itu loh Pak, kayak gada yang ada jarum-jarumnya tuh, dia bulat gini. Kalau ada bunuh ya tuh ya, apa usah dicabut, dibuang. Kecubung namanya, cubung. Hati-hati nih Pak, karena selamatkan anak-anak kita dari narkoba ya. Nah kalau dia di bawah ini penguasaan nggak sadar mah nggak apa-apa. Sama seperti bapak mentalak istri bapak tidak dihukumin talak kalau dalam keadaan marah. Marah yang begitu luar biasa akan menutup akal yang sehat sehingga dia berkata macam-macam, kan ngeracau tuh kalau orang marah. Maka ini nggak dianggap sebagai talak. Itu dia, wallahu a'lam bishawab. Ya, sama seperti tutup akalnya. Gitu Pak ya. Mungkin yang kita sampaikan, apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain insyaallah kita akan jawab bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Kena mau ditanyakan Pak, silakan. Iya Pak, monggo Pak. Oke. Iya, salat sunnah taubat hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan ini ulama menjelaskan setiap melakukan dosa salat taubat 2 rakaat. Minimal dalam seumur hidup kita sekali lah kita kerjakan. Dan salatnya gimana? Salat seperti biasa 2 rakaat. Adapun hadis yang menjelaskan tentang apa? Baca ayat ini ya, idza fa'alu fahishatan dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ini hadisnya lemah. Artinya baca ayat surat pilihan bebas. Surat pilihan bebas. Artinya sholat 2 rakaat seperti itu. Niatkan sholat taubat. Kapanpun kita kerjakan sholat taubat. Ini sahih. Dan setiap melakukan dosa. Tapi taubat yang hubungannya dengan ini Pak ya, dengan Allah ya. Dengan Allah misalnya juga sholat taubat ghibah, habis itu janji gak ngelakukan. Kalau ada ngumpulin orang minta maaf, penuhin dulu syaratnya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan apa? Istighfar. Itu siapa yang dia banyak beristighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Ja'alallahu fi kulli dzikrin makhraja. Allah akan hilangkan semua kesempitannya. Kemudian Allah hilangkan semua kegundah-gulanaannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Tapi istighfar, kata Imam Ahmad, la yahtaju ila istighfar, bukan mengharuskan istighfarnya harus diistighfari. Jadi kadang kita istighfar astagfirullah, tapi mata kita masih bermaksiat. Contoh kita lihat istighfar kan gitu. Lihat cewek nggak cantik kan, astagfirullah, dilihat. Kan pandangan sekali Ustaz, astagfirullah dilihat gitu, nggak kedip tapi ya udah. Ini bukan istighfar.
Allah Ustaz, ini istighfar yang butuh diistighfari. Makanya namanya istighfar butuh taubat yang kita sebutkan penuhi syaratnya 3 kalau hubungannya dengan Allah. Demikian Pak ya? Enggak, Pak. Tobat sambal ya. Enggak ada dalam Islam sobat tambal. Antum bisa cek kitab 4 mazhab siapapun. Enggak ada namanya tobat sambal. Itu istilah zaman sekarang. Tobat sambal ya. Jadi nggak ada tobat sambal Pak. Jadi gimana? Penuhi syarat tobatnya. Ya, janji nak ngulangin lagi. Tidak ada niatan untuk ngulangin lagi, itu betul-betul bersih. Tapi kalau tobat ada niat ngulangin lagi, ya kan, wah ini tobat nggak bener ini. Contoh misalnya apa ya yang paling gampang? Mau mengembalikan uang utangnya orang gitu ya, utangnya orang, bayar hutang orang, tapi dia kasih kurangin berapa gitu. Ini atau dia misalnya nanti anulah utang lagi nanti ada niatan yang lain. Nah, ini bukan tobat yang betul. Betul-betul dia ingin meninggalkan dosa itu, nggak ingin ulangin lagi, itu betul sahih itu. Kalau dia jatuh lagi Pak, maka apa kata ulama? Tobat lagi jatuh sampai kapan? Sampai mati. Jadi nggak ada namanya tobat sambal. Jadi kalau jatuh lagi ke dosa tersebut meskipun di lubang yang sama karena syahwat yang menguasai dia, tobat lagi jatuh gimana? Tobat lagi sampai mati. Karena ada orang kebanyakan yang dia meremehkan tobat. Allah Maha Rahmat sebagaimana cerita Barsisoh ya, ulama ahli ibadahnya Bani Israel. Ketika dia meremehkan Allah Maha Pengampun, ketika dia melakukan dosa, nanti tobat langsung meninggal saat itu, subhanallah. Dia tidak mati dalam keadaan kufur. Kan yang hati Pak. Jadi nggak ada tobat sambal. Tapi jangan, woi nanti kita ayo ke sana yuk. Allah Maha Pengampun kan nanti kita taubat, jangan. Aduh selesai begitu langsung meninggal, selesai Pak. Dosanya numpuk-numpuk karena tahu hukumnya. Demikian Pak ya? Nggih Pak Haji, nggih. 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 Masya Allah. Ya. Allah musta'an. Alhamdulillah. Allah musta'an. Allah musta'an. Iya bisa. Allah musta'an. Iya Pak Haji, Masya Allah. Makanya jangan berbuat jolim ya. Ada hadis yang Allah segerakan hukumannya itu di dunia sebelum dia mati. Qabla mautihi, sebelum dia mati. Di antaranya apa? Dosa berbuat jolim. Al-baghyu, berbuat jolim. Maka berbuat jolim Allah akan rasakan hukumannya di dunia sebelum apa? Dia mati. Kedua apa? Durhaka sama orang tua. Ini disegerakan ini Pak. Yang ketiga memutus silaturahim. Maka benar, mungkin dia di tempat yang suci, tidak menerima orang yang berdosa. Ya, kemudian dia melakukan kejoliman, termasuk mengurangi timbangan jolim, ya kan? Maka hukumannya di dunia disegerakan sebelum dia meninggal. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Makanya kita sebelum itu terjadi taubat kepada Allah. Kalau sudah misalnya dosa kita banyak ya, kejoliman kita banyak, ya sudah kita nggak bisa mengembalikan kita apa daya, sudah nggak ada harta, ya sudah kita taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, banyak sholat sunnah. Sebagaimana cerita ulama yang dulu mantan perampok, bayangkan. Ada mantan perampok
seorang ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, dia mantan perampok, bahkan pembesar perampok, ditakuti di zamannya. Dia taubat. Apakah dia kembalikan semua harta-harta semua orang yang ditarampok? Iya, sudah nggak tahu lagi sudah. Ya sudah, sekarang apa? Taubat sudah. Yang dia tahu ya kembalikan, yang ada hartanya, ya, taubat sudah semua. Ya taubat, janji tidak ngulangin. Selesai sudah ya. Allah maha luas ampunannya. Ya Allahu alam bisawab ya. Nggih Pak Ustaz. Nggih. Nggih. Itu di dalam suatu perjanjian itu ada dua perjanjian yang berbunyi apabila orang Nasrani itu mau bikin masjid atau minta bantuan, bantulah jangan kawan sebagai utang. Itu dalam perjanjian itu diantaranya gitu. Tapi dalam perjanjian itu biasanya toleransinya sangat tinggi. Apakah itu hadis atau benar atau bagaimana agak sanksi lah dalam perjanjian itu benar atau tidak, karena saya melihat itu dalam kajian-kajian itu yang menyampaikan itu sepertinya apa-apa besar itu benar atau tidak. Jadi dari kajian itu banyak orang yang menyangka, tapi ada juga yang membela itu benar perjanjian itu. Iya, ya perjanjian itu bisa aja sebelum datang firman Allah Jalla wa'ala ya. Namun setelah firman Allah Jalla wa'ala berfirman, ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam apa? Ketakwaan. Tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Di antara dosa adalah memfasilitasi orang yang menyembah selain Allah, bahkan menuduh Allah satu dari yang tiga. Ini jelas sudah Al-Qur'an. Mungkin itu sebelum datang firman Allah. Ayat ini, karena ayat Al-Qur'an sedang turun. Setelah ayat ini turun sudah berlaku semua. Jadi kita nggak, namanya toleransi. Ya, kita tidak boleh mengganggu ibadah mereka, ya, ibadah mereka, namun kita tidak boleh mendanai. Ya, karena ya ayat ini jelas ya, jangan tolong-menolong dalam dosa. Tolong-menolong dalam dosa. Demikian Pak Ustaznya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya perjanjian di zaman tersebut kaum Khazraj lagi ya, Khazraj dan Aus ya, saat itu lagi bertengkar kaum itu di kota Madinah. Nabi sallallahu datang menyebarkan Islam. Ya, ketika ayat ini turun sudah nggak berlaku lagi ya perjanjian yang sudah dilakukan Nabi sallallahu ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya ada namanya nasikh mansukh. Terlebih dia bukan Al-Quran, dia bukan hadis. Ini jelas, ayat ini jelas. Ta'awanu alal wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tidak boleh tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya Allah alam. Iya, nggih. Iya, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena perjanjian itu juga dilihat apakah sahih apa tidak ya. Karena setelah turunnya Al-Quran maka kita wajib taat kepada Al-Quran. Adapun perjanjian yang sudah dilakukan oleh Nabi SAW itu kekhususian di zaman saat itu, tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Perjanjian orang terhadap Nabi SAW kepada orang Yahudi yang dulu-dulu nggak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai hukum, karena dia bukan Al-Quran dan Sunnah. Itu berlaku di zaman khusus saat itu. Setelah itu sudah nggak berlaku lagi. Ya, tidak berlaku lagi. Maka kalau berlaku lagi bahaya nanti. Akan bahaya nanti. Seperti contohnya, ya kan perjanjian apa? Hudaybiyah ya. Perjanjian Hudaybiyah. Ya, di antaranya apa? Kalau ada orang yang kembali, orang Mekah ya kan ke Madinah, maka dikembalikan. Tapi orang Madinah, orang Muslim yang ke Mekah jangan dikembalikan. Ini repot kalau nanti ada orang Mekah ke sana nggak balik. ini nggak balik, repot. Jadi perjanjian itu berlaku khusus di saat itu. Setelah perjanjian sudah tidak diberlakukan lagi, maka hukumnya pun sudah tidak ada. Makanya ada kaidah yang menyebutkan apa? Al-hukmu yadurru ma illatihi. Hukum itu bergulir bersama ilat yang ada saat itu. Ilatnya sudah nggak ada, maka nggak berlaku hukum saat itu. Jadi berlaku khusus pada perjanjian saat itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya Allah alam sama demikian ya. Iya Pak, nggih. Oh mungkin waktu isya ya. Mau kita akhiri ya, maaf salah kurangan, kita akhiri kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.